Shalom semua, perkenalkan nama saya Leni Elisa Selawan. Saya mahasiswi dari IAKN Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen dengan NIM 200101236. Kali ini saya akan membahas tentang proses pembelajaran kami pada hari ini dengan mengutip kesimpulan dari pembelajaran hari ini mata kuliah Psikologi Pendidikan yang dibawakan oleh dosen pengampu Ibu Damayanti Nababan MPDK. Baiklah, pada kali ini tema yang akan saya bawakan yaitu konsep dasar psikologi pendidikan. Dalam konsep dasar psikologi pendidikan ini ada 3 kata kunci terkait dengan hakikat psikologi. Yang pertama yaitu scientific method, yaitu sistem pengetahuan yang dibangun melalui karya ilmiah. Yang kedua yaitu behavior, yaitu sesuatu yang dapat dilihat dari perilaku seseorang. Contohnya siswanya tersenyum, menangis, berbicara, minum, ataupun memegang laptop, ataupun yang lain-lain, kita dapat melihatnya karena behavior itu yaitu sesuatu yang dapat dilihat dari perilaku seseorang seperti itu. Dan yang ketiga yaitu mental process. Mental process ini yaitu sesuatu yang dari dalam diri, yaitu contohnya lebih ke perasaan seseorang, yaitu bahagia, merasa bahagia, sedih, cemas, berpikir, bermimpi, dan juga sesuatu maka itu semua adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Cabang ilmu yaitu ada 8. Yang pertama yaitu psikologi eksperimental. Yang kedua yaitu psikologi kepribadian. Yang ketiga yaitu psikologi sosial. Yang keempat yaitu psikologi perkembangan. Yang kelima yaitu psikologi industri dan organisasi. Yang keenam yaitu psikologi pendidikan. Yang ketujuh yaitu psikologi klinis dan konseling. Dan yang kedelapan ataupun yang terakhir yaitu psikologi kesehatan. Selanjutnya yaitu pengertian psikologi pendidikan, yaitu sebuah bidang studi yang berhubungan dengan penerapan pengetahuan tentang perilaku manusia untuk usaha-usaha pendidikan. Ataupun psikologi pendidikan adalah akumulasi pengetahuan kebijaksanaan dan teori yang didasarkan pada pengalaman yang mestinya dimiliki setiap guru untuk memecahkan masalah pengajaran sehari-hari dengan cerdas. Selanjutnya yaitu peran ataupun manfaat psikologi pendidikan ada 8. Yang pertama yaitu menentukan strategi dan metode pembelajaran, yaitu di mana guru harus mengetahui karakteristik siswa, yaitu kita tahu maka akan kita ketahui untuk membuat metode pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Dan yang kedua yaitu mengevaluasi hasil pembelajaran. Nah, jika kita telah menentukan strategi dan metode pembelajaran, maka kita harus mengevaluasi hasil pembelajaran. Apakah metode pembelajaran yang kita lakukan sebagai guru itu bagus atau tidak? Maka kita harus mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang ketiga yaitu membentuk kepribadian pendidik, yaitu guru perlu mengetahui kepribadian sendiri, yaitu ataupun guru pendidik, seorang pendidik, untuk mengetahui pemahaman terhadap diri sendiri agar kita sebagai seorang pendidik saat mengajar dapat dilakukan dengan bijaksana. Dan yang keempat yaitu membentuk prestasi belajar. Kita sebagai guru harus dapat membentuk prestasi belajar kepada para didik kita, yaitu untuk lebih meningkatkan proses belajar. Dan yang kelima yaitu memahami perbedaan siswa. Kita sebagai guru harus memahami perbedaan antara siswa yang A dengan yang B, karena dalam hal itu kita akan lebih memberikan pengajaran yang bijaksana kepada siswa-siswa. 6 yaitu menciptakan iklim belajar yang kondusif, yaitu
kita sebagai guru harus dapat memberikan iklim belajar yang kondusif kepada siswa kita. Dan yang ketujuh yaitu mengetahui keadaan emosi. Kita sebagai seorang guru harus mengetahui keadaan emosi siswa kita, karena kita harus memperlakukan siswa dengan bijaksana. Jika emosi stabil, maka siswa akan dapat menerima pembelajaran dengan baik. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan motivasi belajar. Kita harus tahu tentang siswa. Kita harus mengetahui cara peningkatan motivasi belajar mereka. Maka kita sebagai guru dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.